Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang di HDI Cirebon dalam acara A Better Life 20 Oktober 2024 yang mengangkat tema Api Terapi untuk Kesehatan Mental. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian semua. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, persiapkanlah diri kalian karena acara akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Kurang kenceng suaranya kayaknya. Ini kekurangan suara atau kekurangan masa kita ya? Oke. Wah, saya senang banget hari ini saya bisa berdiri lagi di depan Bapak Ibu sekalian untuk membawakan acara A Better Life ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk bulan ini kita punya tema Api Terapi untuk Kesehatan Mental, menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan alami. Oke. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad. Di sini saya selaku MC dan kita akan memulai acaranya pada hari ini, walaupun memang kita masih ada yang ditunggu ya kali ini ya. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu, oke? Tapi sebelumnya di sini Bapak baru pertama kali datang ke HDI, baru pertama kali. Kalau Ibu dulu banget udah pernah. Baru lagi nih, kemana aja? Aduh, kena ghosting gitu ya. Dulu itu tahun berapa Bu? Masih kecil. Masih TK. I think 10 tahun kali ya. 10 tahun, 8 tahun yang lalu. Lama banget ya. Tapi udah kenal HDI sebelumnya. Oh, juga aktif berarti ya dulu ya. Oke. Semoga sekarang dengan datangnya Ibu ke sini bisa membuka lembaran baru nih Bu di HDI ya. Ya, semoga lebih aktif lagi di HDI-nya. Karena ya tadi yang seperti Ibu dengar dari Bu Saimah. Nah, Bu Saimah ini kan udah dapat reward ya Bu Saimah ya. Jalan-jalan ke luar negeri, naik kapal bersiar berapa kali? Dua kali. Kemana lagi selain itu reward HDI-nya? Insya Allah tahun depan ke Bali ya. Oke, semoga berhasil ya Bu Saimah ya. Amin. Ibu Nurce, saya ucapkan terima kasih karena Ibu Nurce ini paling rajin setiap bulan hadir loh di sini. Ya nggak apa-apa Ibu. Semoga dengan kegigihan Ibu ini bisa membawa hasil ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang HDI. Mungkin untuk merefresh ingatan-ingatan lama gitu kan. HDI ini apa? Tapi mungkin untuk Bapaknya juga mungkin biar lebih tahu HDI itu apa gitu kan. Oke. Jadi HDI sendiri itu sebuah perusahaan multinasional Bapak Ibu ya. Ini saya nggak pakai slide, nggak apa-apa ya. Jadi saya ngoceh aja di sini. Jadi sebuah perusahaan internasional yang dia itu ada di beberapa negara Bapak. Jadi ada di Indonesia pastinya, dan kita ini awalnya itu dari Singapura. Nah dari Singapura terus kita ekspansi ke beberapa negara yang ada di dekat-dekatnya kayak Malaysia, Filipina, Hong Kong, masuk ke Indonesia tahun 93 ya. Oke. Tahun kemarin itu ulang tahun yang ke-30 tahun itu untuk HDI. Oke. Nah, HDI itu perusahaan multinasional. Selain kita mendistribusikan produk HDI itu ada berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Ada dari madu, ada dari propolis, ada dari royal jelly, ada juga yang dari bipolen. Tapi selain itu banyak tuh turunannya. Ya mungkin ada yang namanya propoelix, ada untuk kesehatan, perawatan muka atau perawatan tubuh. Nah itu beberapa produk HDI. Nah kita sendiri produknya itu berbahan dasar alami. Tadi kita udah ada uji BPOM-nya, jadi aman ya Bapak Ibu ya, udah boleh dipasarkan di Indonesia. Kita juga udah ada logo halalnya pasti, dan kita juga tahun 2022 atau 2023 itu sudah tersertifikasi sebagai salah satu perusahaan yang memakai sistem bisnis syariah Bapak Ibu. Jadi insya Allah bagi Bapak Ibu yang beragama Islam
itu kita bisa lebih tenang dalam menjalankan bisnisnya karena sudah di cross check nih sama pihak-pihak yang memang berkepentingan di sana. Oke, MUI dan DSN. Nah, selain itu juga nah untuk di Cirebon sendiri ini kantornya ada di sini ya Bapak Ibu ya, dan cuma satu nih, ada di Jalan Gotong Royong nomor 28 Kesambi. Nggak ada di tempat lain kecuali beda kota itu ada biasanya. Oke, nah untuk di Indonesia sendiri kita udah ada sekitar 100 lebih cabang. Jadi ada yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya paling banyak sih di Pulau Jawa ya. Itu ada banyak lah kalau Ibu ke kota-kota besar. Di Jawa Barat sendiri itu ada hampir mau belasan gitu di Jawa Barat itu kan. Atau masih kurang ya, samping segitulah. Oke. Nah, itu sedikit tentang HDI-nya. Oke. Nah, ada juga mungkin kita ini punya kantor juga di Jakarta ya. Jadi saya lupa sebutin kantor kita di Menteng, Jakarta Pusat, Bapak Ibu. Nah, kita jadi kalau Ibu datang ke sana nih, ke Jakarta nih ya, itu ada satu gedung yang unik. Ibu udah pernah belum? Belum ya? Nanti semoga suatu saat ke sana ya, mampir ya, main-main ke kantor kita. Nanti ada kantor itu unik Ibu. Jadi kalau Ibu sekali lihat itu mudah diingat. Nah itu gambar motifnya motif lebah, kayak sarang-sarang lebah gitu. Putih sama merah. Nah itu jadi ikonik, jadi kalau Ibu lewat daerah Menteng, nanti cari aja gedung HD Hive namanya, nah itu kantor kita. Oke. Nanti Ibu bisa mampir, bisa memakai juga kantor yang ada di Jakarta di sana. Nah, oke itu sedikit kelas balik lah tentang HDI, semoga Bapak Ibu bisa ingat ya, yang belum tahu semoga jadi tahu, yang dulu pernah tahu bisa jadi lebih ingat. Oke. Nah, seperti biasa gitu kan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bener ya? Bener ya? Ya, biar kita semakin akrab di sini dengan peserta yang ya banyak banget ya. Ya, semoga kita bisa jadi lebih akrab. Oke, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semua. Oke, kita akan saling kenalan satu sama lain. Semoga dengan perkenalan ini kita bisa membangun relasi yang lebih banyak. Oke, mangga Bapak. Saya Fandi, Bapak siapa namanya? Bapak Benny ya? Oke, mangga Bapak bisa kenalan sama ibu-ibu yang lain. Di belakang sana ada Dokter Alamsyah juga, barangkali yang belum kenal. Gimana Bapak Ibu, udah kenalan belum nih sama semua orang ini? Kayaknya lumayan cepat ya kali ini ya perkenalannya, oke? Nah, oke. Alhamdulillah kita udah kenalan semua. Mangga Ibu. Gimana? Apa-apa? Oh. Siap. Gak apa, nanti bisa ke depan Bu apa ya Bu ya? Gampang, nanti kalau mau ke depan aja, oke? Nah, oke udah pada kenal ya sekarang ya? Oke, udah pada kenal, udah tahu namanya belum? Udah belum? Jangan-jangan belum tahu namanya. Ibu Nurca. Ibu Saimah. Ayo, ibu yang di belakang siapa namanya? Ayo tebak. Betul, Ibu Emma. Waduh, mama ya. Nah, ini Bapak Benny ya. Oke, biar saling kenal, oke? Nah, oke. Jadi ini saya HDI ini
kita sangat peduli sekali tentang isu-isu yang sedang terjadi ya Bapak Ibu ya. Yang mungkin marak terjadi tapi kita nggak sadar saat ini gitu. Dan ini kita mau ngangkat satu isu tentang kesehatan mental. Mungkin bagi Bapak Ibu ya, yang ada di sini, kesehatan mental itu asing bener ya. Sesuatu yang asing dan jarang terdengar gitu. Karena ya mungkin yang sering dibahas itu kesehatan fisik, kesehatan tubuh, dan ya seperti itulah. Nah, kesehatan mental ini jarang banget untuk dibahas. Tapi bagi anak-anak muda gitu kan di zaman sekarang, itu mereka tuh sangat-sangat peka terhadap kesehatan mental ini. Oke. Jadi mereka itu mungkin lebih terbuka wawasannya untuk kesehatan mental selain kesehatan fisik. Oke. Nah, biar Bapak Ibu nggak kalah update dari anak-anak muda, biar Bapak Ibu bisa ajak ngobrol nih anak-anak muda yang ada sekarang, karena kan anak-anak muda sekarang ini kan populasinya sangat besar ya Bu di Indonesia ini. Itu sebetulnya bisa jadi bahan kita untuk mengembangkan HDI loh sebetulnya anak-anak muda ini. Dan kita juga harus perlu tahu nih apa sih yang biasanya dialami anak-anak muda ketika mereka beranjak dewasa, dan salah satunya itu adalah tentang masalah ini gitu. Nah oke. Sebelumnya udah ada yang tahu belum tentang kesehatan mental? Atau udah pernah dengar dari berita-berita? Udah ada yang pernah dengar? Belum? Belum apa? Belum udah pernah dengar? Belum? Belum pernah dengar ya? Jadi nggak apa, kita belajar ya, suatu hal yang baru ya, oke ya. Tapi saya mau nanya nih, Ibu ini kan udah lama, Ibu Fatima ini kan udah lama nggak ke HDI, tapi masih konsumsi nggak produk HDI-nya? Sempat putus? Oh, dulu itu yang paling sering konsumsi apa Bu? Produk HDI itu? Madu ya? Madu Clover Honey ya? Dulu harga berapa inget nggak Bu? 10 tahun lalu itu. Lupa, masih 50.000 nggak? Enggak ya? Udah mah. Berapa? 100? 150? 100 lebih ya? Itu ukuran yang setengah. Oke. Bapak udah pernah konsumsi produk HDI? Udah. Apa nih yang Bapak konsumsi? Madu juga, Clover Honey ya. Selain itu ada lagi? Propolis, Bipropolis, oke. Ada lagi selain itu? Udah itu aja ya, berarti cuma 2 produk. Bu Saimah, wah ini udah hatam kayaknya sih. Ibu Nurce, Ibu Nurce udah pernah konsumsi produk apa aja di HDI? Nama-namanya udah hafal, tapi udah pernah nyicipin belum? Belum madu, masa belum pernah? Pernah kan, madu kan? Oh, nyicipin. Nanti coba kita cari ya, ada nggak ya yang bisa kita kasih coba ya. Bumbu kava. Kira-kira Bumbu kava pernah ada yang konsumsi produk HDI nggak? Apa gitu? Yang pernah, paling sering deh. Alfarani, Pola Energy, Rafael X. Oke. Royal Jelly ya, berarti 3-4 produk lah ya, 4 produk ya. Dan saya lihat sih yang paling sering ini Clover Honey ya, yang paling banyak dikonsumsi ya. Boleh, mangga Ibu, di bawah ya kamar mandinya. Nanti kesini lagi ya Bu ya, lewat tangga ya. Nah, Clover Honey juga sebetulnya ini sedikit saya spill aja ya, sedikit saya kasih informasi. Sebetulnya ini bisa ngebantu untuk kesehatan mental Bapak Ibu Clover Honey itu. Nah, nanti bakal dijelaskan lebih lanjut ya sama Dr. Alamsyah, dan tentunya ada beberapa produk juga yang bakal produk HDI pastinya yang bakal bisa kita bantu untuk kesehatan mental. Oke. Daripada kita penasaran nih apa aja produknya, apa saja kiat-kiat yang bakal dikasih tahu dalam presentasi kali ini. Oke. Sebelumnya mungkin ini Bapak Ibu udah ada kenal ya kali ya, tapi nggak apa-apa, saya panggil ulang aja. Kita akan panggil seorang pembicara, seorang dokter. Dia itu lulusan S2 Biomedik dan juga pemilik HDI Learning Center Cirebon. Oke, untuk Dr. Haji Alamsyah M.Biomed, dipersilakan maju. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Ya, pengalaman hidup luar biasa.
menghadapin 500 orang pernah, 100 orang pernah, sedikit juga pernah. Nah, ini sebuah hal yang apa ya? Kalau namanya mencari ilmu itu memang menjadi problem bagi banyak orang ya. Kadang orang tidak tertarik dengan ilmu-ilmu seperti itu. Padahal kan ilmu kesehatan itu kan bagus seperti itu ya. Nah, ada yang menarik juga, ada namanya buku Business School atau buku Cash Flow Quadrant, Pak. Jadi di sini Pak, di depan aja. Di depan ya. Ayo Pak Jamal depan aja. Maju aja depan. Ini karena orangnya sedikit aja. Sini Pak. Nah, gitu. Kamal air putih buat minum. Nah, jadi ada banyak persepsi tentang buku itu. Buku namanya buku Cash Flow Quadrant atau Business School. Orang mengatakan itu buku MLM, betul ya? Padahal itu bukan. Itu buku finansial namanya, financial. Bagaimana kita itu menjadi orang kaya. Itu buku luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca buku itu. Nah, ini yang literasi atau orang suka membaca nih kadang-kadang itulah yang membuat orang akhirnya tidak banyak pengetahuan di dalam dirinya. Ya banyak karena ternyata problem membaca ini luar biasa. Padahal dengan membaca itulah kita bisa mendapatkan jendela dunia. Banyak yang kita pahami dengan cara banyak membaca. Jadi orang yang banyak membaca itu dijamin wawasannya pasti lebih luas daripada orang yang kurang membaca. Betul ya? Bapak betul-betul Bapak suka membaca enggak? Ya seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi saya bilang tadi persepsi itu, jadi kadang-kadang orang juga mengatakan madu itu juga hanya sekedar minuman. Padahal kita minum madu itu kita mau mencapai sesuatu di dalamnya. Ayo sekarang saya tanya Bapak Ibu nih, ya ini kita lebih ke arah madu sekarang. Minum madu, Mbak Semah minum madu itu untuk apa? Untuk mencari apanya? Khasiatnya apa khasiatnya? Ya. Hmm, ya. Nah, oke itu tadi ya banyak yang bisa kita dapatkan ya kayak gitu ya. Jadi orang kadang-kadang mengatakan madu mah ya buat manis-manis lah seperti itu. Padahal madu itu yang kita capai yang namanya asifa. Ada tahu nggak Pak? Ya asifa itu adalah obat penyembuh. Yang kalau kita minum madu itu yang kita capai adalah asifanya. Nah ini yang menariknya dari beberapa orang kemarin saya berdiskusi dengan mereka salah cara memilih madu sehingga tidak mendapatkan asifanya. Itu. Cara memilih madu yang pertama, apa yang diperhatikan? Yang pertama adalah bunga yang dihisap oleh lebahnya. Nih. Ya Bu ya, Bu siapa namanya? Bu Nurja, bunga. Jadi cara memilih madu itu adalah apa bunga yang dihisap oleh lebahnya. Itu pilihan pertama dulu yang diperhatikan. Jadi kalau kita berdiskusi dengan orang, ini bisa kita sampaikan dengan orang itu. Bagaimana cara memilih madu? Pertama lihat bunganya. Karena bunga itu akan mempengaruhi nutrisinya. Nah, bunga yang terbaik memang ada Bu. Jadi efek lebah yang menghisap bunga itu antibakterinya memang tinggi. Cuman madunya jadi mahal. Itu rata-rata sampai sekilonya itu 4 jutaan harganya. Ya. Nah, kalau dihadiri bunga yang dihisap adalah bunga apa? Clover. Nah, ini bunga level kedua namanya, tapi dia juga bagus, ya.
Nah, bunga kelapa ini ternyata harga madunya itu cukup familiar. Ya kalau kita di HDI kan harga member madu segitu tuh sekilo hanya 585 ribu. Ya bunga. Yang kedua, ini yang menjadi problemnya. Yang menjadi problemnya orang yang suka madu itu Pak Beni, yang menjadi problemnya orang yang membeli madu tuh, yang menjadi problemnya adalah distribusinya. Kadang-kadang dapat kental, kadang-kadang dapat cair gitu. Orang yang beli madu tuh problemnya di situ, Bu. Kan dia kan suka pertama lah mau beli madu dari mana, dari Bima, dari mana lah. Bagus. Nanti pengiriman berikutnya itu ya kadang encer, kadang macam-macam. Jadi maksudnya tidak stabil distribusinya. Jadi masalah nggak kira-kira kalau kita suka madu, terus beli madunya itu kadang bagus, kadang enggak, gimana Bu? Bermasalah. Nah itu yang menjadi problem. Kenapa saya ajarkan begini Mbak Sema? Saya bicara begini aja, dia langsung pindah ke HDI madunya. Padahal saya bayang sederhana aja. Apa menjadi masalahnya? Distribusinya Pak. Ya kadang kita tuh beli tuh, kadang encer, kadang bagus, itu langsung pindah dia. Tadi kita bicara harga, karena memang harga madu itu sebenarnya aslinya mahal madu itu tuh. Sampai saya pernah dulu ikut pertemuan di Bogor itu, ada seorang yang pakar di sana sampai bingung, kok bisa ya madu di pasaran sebotol kecap itu ada yang jual 75.000, 50.000 gitu. Aneh katanya, kenapa? Karena madu aslinya di peternakan itu Pak, itu sekilunya itu bisa 700-800 ribu Pak, sebotol itu maksudnya. Enggak murah di peternakan itu, maksudnya madu yang benar gitu ya, madu yang belum dicampur gitu ya maksudnya. Nah itu akhirnya apa? Apa yang terjadi? Nanti saya akan ceritakan setelah ini. Yang ketiga apa yang kita perhatikan madu itu Pak, saya sederhana aja 3 poin aja. Orang langsung tertarik membeli madu. Padahal saya bercerita aja. Ketiga adalah airnya. Karena kalau madu di dalam kemasan, kalau airnya di atas 20%, maka akan terjadi namanya fermentasi. Nah, apa efeknya fermentasi itu? Fermentasi itu dia akan merubah nutrisi. Berubah nutrisi ya, minimal protein jadi asam amino. Walaupun madu yang sudah terjadi fermentasi, kalau fermentasi itu bahasa makanan namanya basi Pak. Madu yang sudah basi namanya. Tapi bahasa kerennya fermentasi. Kayak kita kedelai jadi tempe misalnya itu, atau susu jadi yogurt misalnya, itu namanya fermentasi. Tapi fermentasi mah tidak apa-apa diminum karena dia tidak bersifat racun, boleh saja tidak salah. Cuman karena dia berubah nutrisi, berubah gizi, maka tidak ada lagi asipanya. Iya, bukan asipa Bu. Asipa itu begini, madu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dalam di Al-Quran juga sudah ada, di surat An-Nahl itu, madu itu adalah penyembuh. Kalau berubah nutrisi, maka dia tidak bersifat asipa yang diletakkan di Al-Quran itu lagi, maksudnya begitu. Karena dia sudah berubah, gizinya sudah berubah. Maka banyak orang yang tidak merasakan khasiat yang namanya madu, hanya sekedar rasa aja manis, seger. Orang tidak bisa mendapatkan kesehatan. Saya kira kalau kita orang Islam percaya nggak kepada Al-Quran? Percaya kan? Percaya kan kepada apa yang ditulis di dalam Al-Quran? Percaya. Ya insya Allah orang yang meminum madu yang benar, maka dia akan menyebabkan asipa, penyembuh. Nah, kalau kita percaya yakin, insya Allah kita akan sehat. Jadi itulah kenapa orang kemudian tidak mendapatkan khasiat yang namanya
madu. Apa yang kita capai di madu tadi? Asyifanya, yaitu menyembuhkan. Kenapa tidak, ayo Mbak Semah, kenapa tidak bersifat menyembuhkan lagi? Iya, bukan berubah rasa, berubah nutrisi. Nah, jadi tidak original lagi apa yang sudah dituangkan di dalam Al-Qur'an. Jadi itu yang menarik bagi mereka sehingga akhirnya mereka beli madu. Orang-orang yang saya prospek itu akhirnya mau mengkonsumsi madu dan mereka salah selama ini meminum madu. Jadi madu tuh kalau di dalam kemasan bagusnya jangan dicampur. Kalau mau dicampur langsung di botol, di gelas boleh. Campur apapun langsung diminum itu boleh seperti itu ya. Nah, ini yang menarik bagi kami tim di HDI di Cirebon, ternyata madu itu bisa menyembuhkan orang stres. Hebat nggak Pak kira-kira Pak? Minum madu, orang stres bisa sembuh. Nah ini yang menariknya materi ini. Ini yang membuat tim di Cirebon ini membuka tema ini. Kok madu bisa menyembuhkan orang stres gitu. Nah ini yang akan kita coba sampaikan ke Bapak Ibu semua di sini. Ya, bisa nggak madu itu bisa menyebabkan orang sembuh dari stres. Walaupun stres itu nanti ada ininya, ada apa tahapan-tahapannya ya seperti itu. Ya pokoknya stres itu kayak ada sebuah hal kecemasan lah yang mestinya orang itu tenang, dia muter aja otaknya seperti itu ya. Nah ini yang menjadi konsep kenapa kok bisa ya. Inilah yang membuat tema ini disampaikan ke Bapak Ibu semua. Nah semua penyakit ya kadang-kadang orang mengartikannya seperti orang gila lah rata-rata seperti itu. Walaupun kita bisa jadi kecemasan level rendah ada juga seperti itu. Padahal itu sudah termasuk mental ya, gangguan mental. Ya kalau orang kadang-kadang kenapa sih dia bisa menjadi stres karena dia tidak bersyukur misalnya, ya bisa jadi begitu ya. Karena penting juga rasa syukur tuh kadang-kadang bisa membuat ketenangan di dalam diri kita ya. Dan memang yang terbaik bahwa semua yang dilakukan oleh Allah itu pasti tujuannya kebaikan. Walaupun itu menyebabkan kegelisahan, walaupun itu bersifat cobaan, pasti tujuannya adalah kebaikan. Itu pasti sudah, karena sudah ada hadisnya tentang itu ya. Jadi kadang-kadang bersyukur itu atau kita menenangkan diri, ya itu bisa membuat ketenangan. Nah, ya kita bisa melihat beberapa problem-problem ya. Apakah dia sudah menyebabkan gangguan mental dan lain-lain ataukah hanya sekedar stres yang biasa yang normal seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bisa melihatnya kalau dia dalam jangka pendek ya mungkin dia stres normal ya. Misalnya ya tadi ada kemacetan misalnya tadi atau ada problem yang membuat kegelisahan tapi kemudian menjadi hilang pikiran-pikiran begitu, nah itu bisa jadi kecemasan yang normal seperti itu ya. Atau bisa jadi stresnya tuh sudah berkepanjangan dan akhirnya membuat perubahan-perubahan perilaku seperti itu. Ya ada ini sebuah gangguan yang bisa saja dia menjadi lama, tapi bisa juga dia bersifat sementara ya. Tapi apa yang menjadi pengaruhnya nanti tidak hanya perasaan tapi juga perilaku dan lain-lain. Jadi kadang-kadang mental kita ini juga bisa mempengaruhi kondisi perilaku kita. Seperti itu ya. Ada yang sampai berefek seperti itu ya. Ada juga yang tidak berefek sampai seperti itu. Jadi hanya pikirannya saja yang cemas. Tapi perilakunya masih normal
ya. Mungkin dari kita nih mungkin ada juga yang bersifat kecemasan saat ini. Mungkin tadi jemurannya lupa diangkat misalnya, nah saat ini kepikiran. Bisa juga seperti itu ya. Atau tadi ada hal-hal yang dipikirin di rumah, oh kelupaan apa segala macam. Faktor apa saja? Ya banyak hal ya. Ternyata setelah dipahamin, ini yang paling terbanyak adalah masalah keuangan. Ini yang paling terbanyak ternyata orang menyebabkan kecemasan ya. Betul nggak kira-kira? Oh betul ya. Betul. Kadang-kadang ya mungkin kalau orang tidak merasa puas ya bisa jadi terus aja ya. Dia punya pendapatan demikian karena dia tidak bisa bersyukur, bisa jadi dia keuangan juga bisa jadi problem. Padahal mungkin gajinya sudah 5 juta atau mungkin gajinya sudah 10 juta. Ada nggak yang bisa jadi kan? Orang tertentu 10 juta kok merasa kurang, ada nggak kira-kira? Hah? Nggak ada katanya. Ada aja. Ya nggak tahu kita kenapa. Ya mungkin istrinya banyak permintaan bisa jadi kan. Anaknya banyak permintaan bisa jadi kan. Padahal pendapatannya sudah 10 juta seperti itu ya. Ada juga yang pendapatan mungkin 1,5 juta anteng baik hidupnya. Betul? Ya karena dia rasa syukur, sudah tidak perlu harus apa dan mungkin tagihan-tagihannya tidak ada mungkin ya tenang baiklah. Ya, cukup saja dengan 1,5 juta misalnya seperti itu. Ya ini mungkin problem-problem keuangan ini adalah orang-orang yang mungkin tadi level tadi. Ya belum tentu juga karena uangnya sedikit, belum tentu juga maksud saya begitu. Ada sebagian perasaan sepi, ada tekanan pekerjaan, ada tekanan pekerjaan, kemudian trauma masa lalu. Ini juga ada ya, menyebabkan orang kecemasan ya. Tekanan dari pasangan, ada juga ya tekanan dari pasangan ya. Kira-kira pacarnya maksa apa tuh kira ya? Tinggal di lingkungan yang buruk misalnya, itu ya bisa aja menimbulkan stres, kecemasan ya. Stigma atau diskriminasi, korban perundungan, bully ya. Atau beberapa orang yang suka di media sosial, WA dan lain-lain, ya senang sekali komentar-komentar, dibalas orang komentar yang tidak nyaman, akhirnya menimbulkan stres seperti itu. Ada ya. Makanya jangan sering-sering membalas orang yang WA ya, WA apa atau di Instagram atau TikTok misalnya itu dibalas-balas, ini stres sendiri ya. Kemudian ada juga 3% karena KDRT ya, gangguan rumah tangga. Nah, bagaimana bentuk-bentuk yang bisa terjadi akibat kecemasan atau mental disorder ini ya bisa jadi menimbulkan bunuh diri, ada yang sampai bunuh diri gitu. Ada ya, walaupun itu kecil tapi ada sampai terjadi. Ada juga yang terjadi hiperaktif aja. Jadi dia gelisah, hiperaktif tuh gelisah Pak. Jadi hidup tuh kayak tidak tenang lah. Tidak, kalau duduk tuh tidak nyaman walaupun sambil ngopi itu kayak orang gelisah aja gitu. Ya ada bentuk-bentuk seperti itu ya. Nah ada juga yang sudah mengalami masalah perilaku ya. Kadang-kadang kerahnya nggak tahu kemana, kadang bajunya terbuka, nah itu nggak sadar ya. Atau mungkin pakai motor kemana misalnya begitu, walaupun bisa pulang, linglung. Nah itu bisa jadi ya. Ada yang sampai 2,4% itu masalah perilaku. Terus ini efek-efek yang bisa terjadi orang yang mengalami mental disorder atau kecemasan tadi. Akibat yang tadi saya ceritakan bermacam-macam akibatnya. Ada yang menarik di sini kenapa? Ternyata dari 1/3 remaja itu mengalami kecemasan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya tidak tahu kecemasannya kenapa ya. Remaja itu apa karena buku pelajarannya banyak ya. Ya itu mungkin saja menimbulkan kecemasan. Nah, orang sekarang ada buku yang belum selesai atau soal yang belum selesai atau PR belum selesai itu kira-kira cemas enggak? Cemas lah.
Nah, karena banyak pelajarannya, ada saja mungkin PR yang belum selesai. Nah itu. Jadi 1/3 remaja ini mengalami kecemasan. Nah, hanya 9% penduduk yang melakukan pengobatan. Jadi kecil sekali. Kadang-kadang stres-stres mereka itu kadang-kadang tidak dilakukan tahapan-tahapan penyelesaian seperti itu. Dibiarkan aja. Ya mungkin karena sumber problemnya tidak selesai. Mungkin tadi seperti keuangan. Kan tidak gampang menyelesaikannya, betul ya? Tidak gampang. Ya akhirnya kecemasan itu sulit dilakukan pengobatan. Nah, 43% itu bisa mengatasin, ini untuk anak-anak tadi ya, ingat ini 43% remaja. Nah ini hati-hati di sini, ternyata banyak remaja yang mengatasi sendiri masalahnya. Jadi dia melakukan langkah sendiri entah apapun. Tapi hasilnya kita tidak tahu bagaimana. Ini hati-hati sekali sebagai orang tua ya. Nah, hanya 4,3% yang anak itu melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Nah ini yang menariknya, dan ini juga yang menjadi masalah. Ini juga masalah kami pun sebagai orang tua, kami bagaimana caranya anak itu dia harus mendapatkan sebuah solusi itu jangan dengan orang lain. Oh kalau nanti dia mencari solusi dengan temannya, wah bahaya. Jangan-jangan nanti dengan temannya solusinya tidak baik, betul kan? Bisa-bisa solusinya ke pengobatan, narkoba, ya kan, minum-minuman keras, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena teman-temannya itu bukan sebuah orang yang memahami solusi. Nah ini juga harus kita pahamin. Jadi kita harus bekerja keras sebagai orang tua, bagaimana mereka itu harus dengan kita untuk mendapatkan solusi tadi. Mana yang lebih penting, mental atau fisik? Mana Pak? Kesehatan mental atau kesehatan fisik yang lebih penting? Hah? Fisik. Ya kalau bisa sih dua-duanya ya. Tapi ternyata kedua-dua ini juga bisa berhubungan. Orang yang gangguan fisik bisa juga lama-lama stres. Ya kan? Orang yang stres tidak diatasin bisa juga lama-lama mengalami gangguan fisik. Bisa juga lama-lama. Akhirnya bisa jadi lambungnya dulu yang kena mah jadinya, ya kan? Karena kecemasan terus-menerus. Karena cemas lama-lama nutrisi tidak bisa diolah dengan baik, akhirnya gangguan ginjal misalnya, ya bisa jadi. Tekanan darahnya naik dulu misalnya. Seperti itu ya. Jadi kedua hal ini, fisik dan mental ini ya tentu saja bisa saling berhubungan. Nah, 67% orang dengan penyakit mental apapun dalam hidup mereka mengalami pemulihan simptomatik. Maksudnya begini, kadang-kadang 67% itu cemasnya sembuh sendiri kadang-kadang seperti itu. Ya. Ya kalau kenapa dibuat kriteria begini atau persentase begini, bisa jadi karena ada tempaan agama misalnya begitu. Nah, ini kan sangat bagus untuk mengalukan pengobatan mental ya. Kalau kita melihat apa saja yang bisa dilakukan orang-orang yang bersifat kecemasan itu, bagaimana cara pengobatannya? Ya, bisa bermacam-macam Bapak Ibu semua. Ya. Bisa terpaksa dilakukan psikoterapi kalau memang ini problem sudah agak serius ya. Kemudian ada juga support group namanya. Jadi membuat komunitas sehingga dia bisa, misalnya komunitas kencing manis misalnya, itu bagus sehingga merasa banyak orang kena, jadi kan dia agak tenang lah, ada temannya seperti itu. Atau mungkin dia kanker serviks, komunitas kanker serviks misalnya begitu, itu juga bagus ya. Ada yang terpaksa stimulasi pada otak, ada yang sampai direhabilitasi, atau ada beberapa orang yang terpaksa dilakukan dirawat di rumah sakit. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang mengalami kecemasan tergantung dari
kondisi atau keberat ringannya yang terjadi. Nah, ada sebuah riset Bapak Ibu, nah ini yang juga menarik selain testimoni, ternyata royal jelly dan madu itu ternyata secara riset itu bisa mengurangi orang-orang dengan gangguan mental. Ya. Ini ada yang melakukan percobaan dengan tikus, ada juga langsung dengan manusia. Ini 2016 Noriyuki Legaki dan kawan-kawan, mungkin ini dari Jepang nih. Kalau lihat dari namanya ya. Nah, dia mencoba kalau tikus ini dia melakukan 3 kelompok ya, 3 kelompok. Ada yang tidak dikasih royal jelly, ada yang dikasih dikasih perlakuan, ada juga yang dikasih perlakuan dan ditambah royal jelly. Jadi 3 kelompok tikus ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Ternyata yang ditambah royal jelly ini ternyata bisa menghambat peningkatan stres pada kelompok tikus tersebut. Nah, jadi ternyata hipotesanya bisa dilakukan apa? Ternyata royal jelly ini ada antidepresannya, anti cemasnya. Jadi ternyata hipotesa itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena kelompok tikus yang diberikan royal jelly ternyata stresnya bisa menurun. Kalau ini adalah langsung dengan penelitian manusia. Ini 2 grup saja. Yang grup yang satu tidak dikasih royal jelly, yang grup satunya itu dikasih royal jelly. Nah, untuk manusia bagaimana hasilnya? Ternyata royal jelly juga mengurangi gejala depresi. Jadi orang-orang yang cemas tadi yang dikasih royal jelly ternyata depresinya berkurang. Nah, ini hipotesanya kemungkinan royal jelly ini dia bisa mempengaruhi sistem hormon endokrin. Ya. Nah, ini yang bisa mempengaruhi kecemasan. Dan atau dengan cara meningkatkan neurogenesis di hipokampus. Jadi juga ternyata untuk kesehatan sarafnya itu bisa membaik dengan cara dikasih royal jelly. Jadi di penelitian ke hewan dan ke manusia, ini ternyata royal jelly berefek bisa mengurangi depresi. Madu ini juga dilakukan percobaan juga ya. Ini ada, kalau ini semuanya manusia, percobaan langsung ke human, ke manusia ya. Ini ada 30 lansia Pak yang depresi yang diuji cobakan ya. Diberikanlah namanya madu. Nah, ternyata setelah diteliti 30 lansia ini yang diberikan madu ini secara statistik, secara data itu dia secara statistik skor depresinya ini itu mengalami penurunan, stresnya mengalami penurunan dan gangguan suasana hatinya itu juga mengalami perbaikan. Jadi ini adalah sekelompok lansia yang diberikan madu. Ternyata tingkat kecemasannya itu membaik. Ya. Kemudian dicoba juga ini 2015, ini orang dengan kanker payudara, 46 pasien. Nah, kita tahu orang yang menderita kanker payudara itu bisa jadi salah satu keluhannya adalah kecemasan, ya. Nah, ini juga diberikan madu bercampur dengan polen. Ini ternyata bisa mengurangi problem stres pada malam hari, teror malam, ya. Termasuk stres dan kecemasan. Nah, ini ternyata kelompok-kelompok pasien yang tadi yang dilihat dari kanker payudara ini ternyata dia mengalami problem kecemasan. Nah, ini ternyata menurun dengan diberikan madu dan polen. Ini sebuah penelitian di mana ini bisa memberikan kemantapan pada diri kita bahwa orang-orang nanti yang kalau diberi madu dengan royal jelly ini akan bisa membaik untuk tingkat kecemasannya. Nah, ini testimoni, ini Bapak Ibu langsung diberikan langsung ya dengan produk HDI. Nah, ini diceritakan oleh Apelino 19 tahun ini berusia 2 tahun, dia diagnosa hiperaktif akut dan sering mengalami kejang-kejang. Nah,
meskipun awalnya psikologis mengatakan kondisinya sulit disembuhkan, jadi dia sudah dikatakan dokter sulit disembuhkan, tapi dia tidak menyerah. Kemudian dia memberikan setiap hari rutin madu kelapa honey. Nah, ini bisa menjadi pelajaran kita, ya. Lihat. Jadi kita nanti juga pada saat mengkonsumsi kita bisa dapat pemahaman. Awalnya kemajuannya lambat. Awalnya. Kadang produk itu kan menyesuaikan diri dulu ke tubuh kita. Awalnya dia kemajuannya lambat. Tapi perlahan mulai membaik. Setelah 6 tahun berjuang, dokter menyatakan pasien tersebut sembuh. Padahal sudah dikatakan di sini, ya kan? Awalnya mengatakan kondisi ini sulit disembuhkan. Ini psikolognya yang mengatakan, oh ini susah disembuhkan. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan diberikan madu saja itu bisa membaik. Kira-kira menurut Bapak Ibu luar biasa enggak? Luar biasa, hanya madu loh ya. Bukan obat paten yang spesialis dan lain-lain, bukan. Ini ya. Ini dia sudah berusia 19 tahun, kuliah, ya sehat, tinggi. Nah, ini semuanya akhirnya membaik Bapak Ibu. Nah, ini hal yang bisa menjadi ya motivasi kita, testimoni langsung dari HDSat-nya. Kalau ini Habibi 9 tahun, sejak usia 9 tahun anak saya sering mengalami batuk, pilek, demam dan didiagnosa hiperaktif. Nah, saya rutin bawanya ke dokter tapi kondisinya tetap tidak membaik. Sudah dibawa ke dokter, bolak-balik tapi tidak membaik. Nah, kemudian saya kasihkan madu dan kistri. Madu dan kistri. Nih ya. Secara rutin. Hasilnya luar biasa, daya tampungnya meningkat dan dia jarang sakit. Konsentrasi yang dulu lemah kini membaik, serta daya ingatnya semakin kuat. Sampai sekarang dia masih rutin mengkonsumsi dan saya berterima kasih. Jadi ini juga bisa terlihat banyak efek yang bisa dirasakan oleh anak-anak yang mengkonsumsi madu dan kistri. Ya. Nah, ini hal yang mungkin kalau kami yang sudah lama di HDSat ya ini sudah biasa. Kami pun banyak sudah mendapatkan kepositifan tentang madu dan kistri ini ya. Ini Dewi 48 tahun, nah saya sering mengalami cemas berlebihan, sulit fokus, terutama pada pekerjaan yang berat-berat. Kondisi ini membuat saya tidak produktif dan mudah lelah. Kemudian saya mencoba Royal Jelly atas saran teman. Jadi ternyata teman itu melihat si Ibu Dewi ini sering stres ya. Nah setelah beberapa minggu konsumsi saya merasakan perbedaan, pikiran saya lebih tenang, fokus meningkat, kecemasan saya berkurang drastis. Ini kecemasannya berkurang drastis. Kini saya bisa bekerja dengan lebih baik tanpa perasaan tertekan. Hadir Royal Jelly sangat membantu saya untuk kembali menemukan keseimbangan mental. Berikan aplaus dulu untuk Royal Jelly dan madu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan efek positif bagi kita. Sharing-sharing kesehatan ke teman dan lain-lain. Kalau misalnya ketemu dengan problem kecemasan, nah ini bisa nanti direkomendasikan madu dan Royal Jelly. Ya. Oh ini ada lagi Andi 35 tahun, 40 tahun mengalami stres, depresi, sulit tidur malam hari Pak, beberapa bulan sudah. Nih, kira-kira problem gak ini? Bayang gak Pak? Ini beberapa bulan sulit tidur malam hari. Gimana rasanya kan? Stres. Berbagai cara sudah saya coba, tidak ada yang benar membantu. Kemudian seorang teman menyuruh saya mengkonsumsi Royal Jelly secara rutin. Perubahan signifikan, tidur rasa nyenyak, perasaan cemas, stres berkurang, energi kembali pulih. Dan saya masih menjadi tenang, lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Terima kasih Royal Jelly, ini benar membantu kualitas hidup saya. Ini juga terbukti ya, orang-orang yang mengalami stres juga dengan Royal Jelly ini membaik. Coba, ini bukan obat paten seperti luar negeri dan lain-lain. Ya, ini hanya Royal Jelly atau tadi yang bersifat madu ya. Nah ini produknya Royal Jelly, ini madu namanya, madu kelapa honey yang saya ceritakan tadi. Jadi kandungan airnya itu hanya 17%, jadi kental. Ya, jadi sulit terjadi
fermentasi. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana pola dari royal jelly ini dan kelapa honey ini bisa membantu kecemasan tadi karena dia bersifat anti depresi. Jadi dia bisa meningkatkan sistem endokrin, sistem hormon di dalam otak kita dan ini bisa memperbaiki neurogenesis untuk perbaikan saraf ya. Begitu juga madu, ini juga neuroprotektif, dia bisa melindungi kesehatan saraf, anti depresi dan juga anti cemas ya. Ini yang secara patofisiologinya kenapa royal jelly dan madu itu bisa memberikan kesembuhan atau menekan kecemasan pada beberapa pasien ya. Ya, seperti tadi inilah sehingga dengan royal jelly dan madu tadi ini bisa kita mendapatkan kesehatan yang mental yang lebih baik. Jadi kita pun tidak ada problem kesehatan mental pun kalau kita minum royal jelly dengan baik, minum rutin madu dengan bagus, dengan rutin, itu akan memberikan kesehatan juga pada diri kita ya. Ya oke, sekarang ada yang mau ditanyakan? Mangga. Pak Jamal ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bapak? Cukup? Cukup atau tidak? Cukup tahu. Ya Bu Nancy silakan. Suka diberi obat, obat itunya membuat orangnya tidur lama gitu Pak, Iya. tidur melulu. Nah ini bagaimana dengan madu? Iya. Nah inilah perbedaannya obat medis dengan apis terapi atau orang yang mengkonsumsi produk-produk lebah Bu. Saya simpang sedikit ya, saya simpang sedikit. Contoh orang kencing manis, betul ya kira-kira? Nah, ini. Aslinya orang kencing manis tuh bukan insulinnya yang problem. Makanya beberapa orang ternyata disuntik insulin akhirnya menimbulkan efek samping. Jadi apa yang menjadi masalahnya? Yang menjadi masalah itu namanya reseptor Bu. Penghubung antara sel dengan insulinnya. Jadi sinyal penghubungnya itu yang masalah. Bukan insulinnya. Nah itu bisa nggak diperbaiki? Bisa diperbaiki reseptor itu. Ya, sehingga kalau orang mendapatkan pengobatan yang baik, maka tentu saja dia akan mengalami kesehatan yang seperti normalnya orang, walaupun dia menderita kencing manis. Orang kencing manis Pak, lama-lama seknya menurun nggak? Kalau orang mengalami pengobatan yang baik Pak, itu seknya normal aja. Tidak ada masalah. Makannya juga biasa saja. Nah kalau kita memahami tentang kencing manis ya. Jadi reseptornya itu yang diperbaiki, bukan insulinnya. Begitu juga tadi, orang mengalami kecemasan. Dikasih apa? Obat penenang. Betul ya? Memang tenang nggak? Tenang. Oke. Nanti habis obatnya gelisah lagi. Loh itu kita ngomong gini kan umum kan sudah pernah tahu kan? Saya kira banyak lah yang tahu minum obat nanti timbul lagi. Jadi sebenarnya dikasih obat penenang tuh sebenarnya bagus apa enggak? Kurang bagus. Walaupun perlu juga untuk beberapa waktu. Tapi apa yang kita perbaiki dengan kecemasan itu tadi? Nah inilah sampai saya itu bisa ya. Karena gini, problem stres nih, problem kecemasan atau mental ini tidak gampang dijelaskan Bapak Ibu. Ya, ini kuliahnya aja ada yang nggak lulus Pak di kejiwaan itu. Ada yang tidak lulus kuliah kejiwaan karena kejiwaan ini gampang-gampang susah. Kita harus jadi orang gila dulu Pak baru paham. Ini kuliah kejiwaan itu saya dulu kuliah kedokteran kejiwaan ya, apa namanya ilmu kejiwaan. Itu Pak kita ngikutin di rumah sakit jiwa tuh kita memahami bagaimana orang gila itu. Kita pahamin, berarti kita jadi orang gila enggak? Nah, temannya itu Pak. Nah baru kita paham apa yang terjadi. Jadi makanya tidak gampang menjelaskan tentang kejiwaan, tidak gampang. Tidak gampang seperti kita menjelaskan penyakit-penyakit umumnya. Nah inilah Bu yang
uniknya gitu. Kok bisa madu atau royal jelly bisa membuat orang cemas menjadi sembuh. Nah, kenapa Pak? Kalau tadi dia hanya menekan cemasnya aja Pak. Sehingga cemasnya hilang. Sampai terjadi efek tidur, ngantuk. Kan penekanan yang terlalu berat, maka dia menyebabkan ngantuk. Betul ya? Tenang kan kalau dikasih obat penenang? Tenang, dia tidak, misalnya kalau orang yang ngamuk-ngamuk, akhirnya tidak ngamuk-ngamuk lagi karena diberi obat penenang. Tapi itu Bu tidak memperbaiki. Jadi kalau Ibu mau nanya, kenapa bisa memperbaiki royal jelly dan madu ini? Ini Bu, karena dia mempengaruhi sistem endokrin, mempengaruhi neurogenesis, juga dia bersifat antidepresi. Jadi dia itu seperti obat penenang juga. Tapi dia bersifat alami Bu. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi itu jelas lama-kelamaan apakah baik? Tidak baik. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Setiap malam? Ya, jadi saya punya teman ya punya kasus setiap malam itu dia selalu minum obat tidur. Obat Setiap tidur. malam. Setiap malam. Jadi kalau nggak minum obat tidur ya nggak tidur. Enggak tidur. Dan dia selalu ke psikolog. Iya, betul. Seperti itu. Nah ini maksudnya kita pendahuluannya gimana nih ngobrol dengan dianya ke Royal Jelly sama Clever Honey. Ya. Nah, bagaimana cara kita masuk ke sana? Nah, pertama, psikolog tadi perlu nggak? Perlu aja. Itu perlu aja. Tapi yang jelas obat tidur itu tidak bisa diteruskan secara terus-menerus. Ya, itu pasti sudah begitu. Nah, bagaimana cara kita masuk? Jadi kita bisa ngomong ke beliaunya itu, kira-kira Anda selama ini merasa nyaman nggak dengan obat tidurnya? Ya, maksudnya tuh ya dia bisa tidur, tapi dia akan merasakan, loh kalau minum begini terus ya nggak selesai-selesai. Stresnya saya, betul nggak kira-kira? Ya kan? Mau nggak kamu diatasi stresnya? Seperti itu. Tapi ini bukan obat kimia. Nanti dia bilang, nanti obat tidur saya tetap diminum nggak? Sementara tetap diminum. Tapi nanti kalau dikasih produk herbal ini, nanti kalau dicoba obat tidurnya dikurangi nantinya. Yang tadi tiap hari diselang 1 hari nantinya. Diceritakan begitu. Supaya dia nanti bisa memahamin bagaimana program ke depannya begitu. Kalau kamu nanti dikasih sarankan herbal ini dan kamu mau, nanti obat tidur kamu nanti kita akan kurangi. Diselang dulu 1 hari. Jangan di-stop langsung ya obat tidur. Itu obat penenang Bu, nggak boleh di-stop langsung. Itu akan menimbulkan adiktif. Jadi kegelisahan yang meningkat. Ya, karena sifatnya nanti adiktif, dia akan bersifat ketagihan. Ya. Nah, selang 1 hari nanti berhenti, nanti minum obat penenang tadi. Obat tidur tadi maksudnya. Nanti kita coba selama seminggu, nanti dikurangi lagi 2 hari. Diselang 2 hari obat tidurnya, nanti minum lagi obat tidur. Nanti begitu Pak Jamal. Nanti ibu, bapak atau ibu? Ibu, nah nanti masih muda, berarti nyonya. Sudah menikah belum dia? Hah? Oh sudah menikah, ya sudah menikah. Nah nanti Mbak, nanti setelah seminggu, baru nanti 3 hari kosong obat kimianya, jangan diminum. Begitu berangsur-angsur, sampai seminggu. Setelah seminggu mungkin nanti sampai 10 hari tidak minum. Semakin nanti Mbak bisa mengurangi obat tidur tadi. Nih Bapak Ibu, kalau dia bisa mengurangi obat tidur, mungkin tidak minum obat tidur lagi, berarti dianya apa? Hah? Ya kan anggap minum Royal Jelly terus misalnya. Berarti dianya sembuh. Tanda sembuhnya, berhentikan aja Royal Jelly-nya. Itu seperti itu ya. Hah? Ya misalnya nih mau menyatakan obat kimia sudah berhenti,
Coba berhenti Royal Jelly, itu tidak jadi tidak akan langsung ini gelisah tidur, tidak akan. Seperti itu ya. Ya kayak gitu Pak Jamal ya. Oke. Ya wes, mangga. Ya. Oh. Oke. Hmm. Oh, betul. Iya, ya pinjol ya. Gimana menyelesaikan pinjol ini ya? Jual madu bayar pinjol ya. Ya betul. Jadi memang problem apa namanya penyebab utamanya tidak menghilang memang akan tetap menimbulkan problem itu. Tapi ingat ya, semua problem itu kan bagaimana reaksi kita memahami kan? Betul nggak kira-kira? Hah? Contoh tadi, Pak, orang hanya penghasilan 1 juta per bulan. Ada nggak yang tenang aja hidupnya? Ada. Ada orang Pak, ada orang misalnya nih, misalnya bercerai misalnya. Hidupnya tenang ada nggak? Ada aja. Nah itu maksud saya Bu. Sebenarnya memang sumber permasalahannya harus dihilangkan, diselesaikan ya. Tapi mudah-mudahan lama-lama terjadi adaptasi dalam pikirannya. Ya pinjol baiklah. Ya pinjol juga, kecuali kalau pinjolnya datang pakai celurit ya itu repot juga ya. Ya harus dihindarin. Betul ya. Pinjolnya membawa senapan mau datang ke kita mau nembak, ya itu harus kabur kitanya. Tapi kalau pinjolnya sekedar WA ya tinggal berhenti aja HP-nya. Ganti nomor misalnya gitu. Hah? Udah jangan megang HP lagi lah, wis ngono bae ya kan. Nah itu insya Allah dia akan mengalami ketenangan. Kan begini, utang itu tidak usah dipikirkan, tapi dibayar. Kalau tidak bisa dibayar, jangan dipikirkan. Karena utang itu tidak perlu dipikirkan, tapi dibayar. Nah kalau misalnya memang tidak ingin membayar pinjol itu, nggak usah dicil mana, nggak usah didengarkan lagi sudah. Kalau memang niatnya tidak ingin membayar lagi, misalnya menganggap pinjol itu penipuan dan lain-lain, misalnya begitu. Oke, bisa ya Bu ya, paham ya? Jadi tetap akan mengalami ketenangan. Itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah bermanfaat. Ya mudah-mudahan kita bersemangat untuk men-sharingkan kesehatan bagi banyak orang ya, sehingga banyak hal yang bisa kita dapatkan, pengalaman hidup kita, pengalaman kesehatan. Ya mudah-mudahan kita men-sharingkan kesehatan dengan orang lain, kitanya tetap sehat. Karena doa-doa dengan orang yang mengalami kesembuhan itu ya mudah-mudahan juga menjadi doa bagi kesehatan kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, terima kasih Dr. Haji Alamsyah untuk penjelasannya. Oke, saya mau ngulangi. Halo, selamat pagi. Waduh, udah makin banyak ya orangnya ya. Ini ketambahan 400 tadi saya lihat yang datang gitu. Oke, ya nanti bagi Bapak Ibu yang mau mengulangi materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter atau yang tadi mungkin belum dengar yang bagian awalnya ya Bapak-Bapak ya, nanti itu bisa dilihat di channel YouTube kita ADI Cirebon, nanti cari aja di YouTube ADI Cirebon, nanti kita insya Allah mungkin seminggu dari sekarang videonya bakal tayang. Oke. Nah nanti mungkin ada muka-muka Bapak Ibu di sana ya, nanti senyum, nanti kasih senyum yang terbaik ya, biar nanti masuk YouTube. Oke, nah selanjutnya kita akan memanggil seseorang. Beliau ini ingin berbagi cerita kepada kita semua tentang pengalamannya memakai produk HDI Bapak Ibu. Oke. Nah,
kita sekarang akan memanggil Bapak Denny ya. Bapak Denny, beliau ingin bercerita tentang pengalamannya memakai produk HDI. Mungkin bisa maju ke depan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benny Devianto ya. Pekerjaan saya seorang dosen ya. Kebetulan saya dosen di UGJ Unswagati Cirebon. Oh iya Pak, sebentar. Mohon maaf saya potong dulu ya. Saya lupa jelasin. Jadi nanti ketika Bapak bercerita, kalau ada nama dokter atau nama rumah sakit itu jangan disebut ya. Ya mungkin secara general aja dokter umum atau dokter penyakit dalam kah atau dia apa gitu. Atau rumah sakit di Kota Cirebon atau di mana gitu ya. Kayak gitu aja sih di sensor aja gitu. Oke, mangga. Nanti bisa dimulai aja mungkin dari Bapak pertama kali mengetahui penyakit Bapak itu dari mana. Terus pengobatan sebelumnya itu apa aja. Terus mengenal produk HD itu dari siapa, memakai produk apa, dan mengkonsumsinya berapa lama, dan setelah itu apa sih yang dirasakan setelah konsumsi produk HDI. Oke, mangga Bapak, saya mohon maaf ya potong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu yang hadir di sini. Nama saya Benny Devianto. Pekerjaan saya dosen di Universitas Swadaya Gunung Jati. Barangkali Bapak Ibu ada anak-anak yang di sana, barangkali saya yang ngajar gitu. Ekonomi dan bisnis Bu, EB. Nah, kebetulan saya itu disuruh bercerita. Kata HDI yang di depan tuh, Pak, punten Pak, kemarin beli kan, madu. Pak, kok baru beli lagi Pak? Bu. Nah, kebetulan saya diminta Pak, Bu. Diminta, Pak nanti besok, datang ya. Apa acara apa Bu? Ya Bapak sebagai testimoni lah. Testimoni mengenai keberhasilan Bapak dalam kesempatan ini. Ya, jelas lah ya. Dulu waktu tahun 2012 saya itu terkena stroke. Nah, katanya sih stroke ringan Pak, Bu. Kalau dalam hal saya stroke ringan nggak ada. Yang namanya stroke tuh waduh mengerikan. Ya, saya sama nggak bisa jalan Bu, Pak. Nggak bisa jalan, tidur aja di kamar lah ya. Alhamdulillah tapi yang ngisi di situ masih bisa ke WC ya. Alhamdulillah kata teman saya, ya teman isu saya lah teman-teman saya, Bapak sih ya dulu ada Pak wali kelas ya, Pak Ahmad Rizri ya, Pak Beni itu Pak Beni tuh harus ke HDI ya. Apa HDI Pak? High Desert Indonesia. High Desert Indonesia produknya apa sih? Nah macam Pak nanti saya akan kenalkan. Nah nanti di situ kenalkan juga akhirnya. Nah kebetulan saya dikenalkan. Nah akhirnya saya mengkonsumsi lah itu produknya apa sih? Madu, kelafar honey ya Pak ya? Betul, waktu itu mahal. Hitung atau 50.000 tahun Aduh. Iya. Aduh amal Masya Allah. Mahal-mahal pisan kita beli ya. Kue kami ya enak sih gimana sih ya? Enak sih Pak Bu. Saya Terus ada makan? Ya, makan, masuk ke gelas, Campur air ya? satu air satu hari ya, 3 kali ya 2 hari. Oh sehari 3 kali? 2 atau 3 kali 2 lah. sampai 3 kali. Penyembuhan sih soalnya. Nah di situ terus sampai 3 tahun lah. Kebetulan sukses sih cuma ya bukan cuma lagi ya 2 bulan sih katanya. Saya nyelesain sendiri. Terus capek pisan Pak. Gak bisa ya. Mau ngising bisa. Mau apa lagi? Mandi tuh. Ya, semua juga berkat Allah Subhanahu wa taala, jangan juga istri, Bu. Nah, bapak ya jangan sampai lah ya. Karena kayak gitu tuh. Ada juga tetangga saya sama namanya Pak Iwa Kartiwa. Ya. Pak Iwa Pak Beni apa ya, Pak? Kita ngestuk, Pak Beni siapa sih?
bisa sembuh kayak mengkenen tuh. Pak Iba kita sih sembuh sih semuanya sih Gusti Allah kabeh. Ya. Cuman kita tuh berusaha satu minum high dessert, mando dan royal jelly. Yang kedua ya pakai apa sih? Akupuntur. Akupuntur tiap dina, Pak. Akupuntur kan mahal, Pak. Sekarang aja 150. Ya, tiap hari kita tuh berpikir bisa beli ya. Bisa tak beli sembuhkan dengan bayangkan Bu, kalau saya nggak sembuh, saya gimana? Ngajar bisa nggak? Nggak bisa. Aja dulu, oh bisa doakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai saya doa terus loh. Ya Allah sembuhkan saya, ya Allah sehatkan saya kembali. Nah itu kan banyak sekali ya. Pada saat-saat itu untung adik ipar saya yang dari Ciamis sini ya lah pokoknya mau lah berkorban ya. Antar saya tiap hari Bu ya akhirnya ya alhamdulillah saya sembuh tapi kena lagi saya tuh stroke 3 kali Pak 3 kali Pak. 3 kali Itu selang berapa lama dari antar stroke-nya? 2 tahun 4 tahun 2 tahun 4 tahun. 2 tahun 4 tahun Oke. pertama 2012 2014 2018 2018. terakhir. Oke. Mudah-mudahan sekarang tidak kena lagi. Amin. Amit-amit cabang bayi Iya. gitu kan. Itulah. Makanya teman-teman saya kemarin teman saya yang ada teman saya lah ya. Kena belpasi. Belpasi. Oke. Aduh subhanallah. Pak Beni apa sih Pak? Pak Beni apa? Obat deh. Ya dongani Gusti Allah. Aku ya Ustaz, Bapak kan ustaz ya gitu ya. Kalau ke Gusti Allah lebih enak maning. Ya. Minta ke Gusti Allah dan juga siapa? Itu aku pun pas jadi set. Ada lagi teman saya lagi. Dihukum. Ya, tapi sama. Play aduh subhanallah. Melas Pak. Apa ya? Tahu sih rasanya kena stroke Pak. Ya, akhirnya gimana? Ya kasih tahu lah. Pak, harganya mahal. Terus bagian Pak. Harganya mahal. 1 juta kan mungkin. Terus bagian Pak, bagian. Akhirnya kasih ini. Ya nggak tahu. Tunggu nih Pak. Alhamdulillah Pak ini wis tuku aja. Bisa konsumsi. Ya, alhamdulillah kita sehat maning. Ya, berkat dari Gusti Allah. Ya, terus yang usaha kita kan minum madu dan royal jelly akhirnya alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah Ibu ya. Itu. Setelah Bapak konsumsi produk HDI, hal yang pertama kali Bapak rasain atau yang paling ingat sampai sekarang apa Pak? Setelah konsumsi produk HDI, nah hal yang paling Bapak rasa di tubuh Ya, itu apa? Seger. Seger. Oke. Oke. Nah, dulu kan terang aja nggak bisa berdiri. Berdiri nggak bisa. Tangan digerakin susah. Akhirnya saya berusaha. Tahu dugem Pak? Dugem tahu Pak? Oke. Dugem. Ya, dugem dunia gemerlap. Dunia gemerlap itu joget-joget kan? Oh, Tak setel. Bagus. Setel. Dakdir. gerak. Kita aja akhirnya gerak. Oke. Ada kata orang so diskotik deh. Diskotik deh. Bagian yang penting kan ada motivasi kan untuk Iya. bergerak kan. Bergerak. Dakdir. Joget-joget ini ngumbar dewek. Kayak wong sinting sih. Ya benar lah ilah kata anak-anak tuh Pak apa-apaan sih? Ya kajen ya tenangnya. Wong jamaah yang gerak. Nah kalau stroke tuh susah. Stroke-nya ada teman lagi saya yang orangnya gemuk. Udah gemuk. Euro nih kita. Pak, ai ngarana stroke tuh boleh males. Harus bergerak terus. Ya. Kalau Bapak kerukul bisa kudu kusuk. Benang. Bapak lagu dugem tak apa segala macam. Bapak kerang dewek. Ya. Tapi dia nggak mau malas. Karena apa? Sampai meninggalnya Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya di
bener lah. Kemarin tuh tanggal berapa ya, tanggal 10-an 10 Oktober kemarin. Allah Akbar. Sama saya sakit Allah Akbar. Saya tak sampai tak tengokin terus dimotivasi sok Pak nang tenagae sampai tenagae manjing rasa nang Mbak. Tuh gitu anak mon kono tenaga tangga mon tenagaan dur. Akhirnya susah ya. Orangnya malas sih Bu. Ya. Ada lagi teman saya yang tapi dia lumayan. Orangnya rada nurut apa yang saya arahkan, ya, tapi alhamdulillah jadi sehat lagi. Nah, begitu kira-kira seperti Bu, Chef, Bapak, Ibu, ya semuanya mudah-mudahan cerita saya ini memberikan motivasi dan juga dorongan bagi semua yang pernah stroke lah atau yang lain juga sama lah. Barangkali ada yang lain juga, ya. Itu maka terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sebentar duduk dulu aja Pak. Nanti ada yang saya mau kasihkan. Jadi sedikit saya rekap ya Bapak dari tahun 2012. 2012 pertama, 2014, 2018. Jadi 3 kali Bapak mengalami stroke ya. Tapi stroke-nya itu mungkin nggak seluruh tubuh ya. Sebagian, ya sebagian tubuh aja. Dan itu selama berarti continue produk HDI-nya Pak ya. Bisa sampai 3 kilo. bisa digerakkan tubuhnya. Oke. Mungkin terus Bapak hal yang pertama Bapak yang rasain itu kan seger badan. Ya, seger dan semangat. Seger Harus dan semangat. Oke. Dan setelah itu mungkin tadi yang bagian tubuh khusus yang sulit digerakin itu bisa digerakin lagi Ya. dan normal sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Semoga cerita dari Pak Beni ini bisa jadi inspirasi kita semua, Amin. bisa kita sharing ke mungkin teman-teman atau keluarga kita yang mungkin sama punya pengalaman kayak Pak Beni ini, mungkin kita bisa ngebantu. Oke. Nah Pak Beni dari HDI Cirebon ingin mengucapkan terima kasih. Jadi kita pengen ngasih satu bingkisan ke Pak Beni ya. Ya ini walaupun tidak mahal tapi jangan dinilai dari harganya Pak ya. Ini kita ada sedikit oleh-oleh untuk Pak Beni. Semoga berkah ya Pak ya. Kita foto dulu. Oke, terima kasih Pak Beni ya. Sama-sama. Oke.